teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Estiko. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube aku, hai, salam kenal, aku Esti. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih karena teman-teman sudah mungkin ada yang sudah menonton video pertama dan kedua aku. Jadi, video pertama aku itu menceritakan tentang aku dan, perkenalan diri aku dan keluarga aku gitu. Kurang lebih apa yang aku kerjakan saat ini, kemudian hobi aku gitu. Nah, untuk video kedua, itu aku bercerita tentang hobi aku dan kurang lebih juga menceritakan tentang bagaimana aku suka solo trip gitu, di video kedua. Mungkin ada yang belum nonton dan tertarik untuk nonton, bisa langsung ke channel YouTube aku, Esti Hoirunisa, gitu ya teman-teman. Oke, untuk video ketiga kali ini, bahasannya mungkin akan agak berat, enggak sih sebenarnya, cuman pengen diskusi aja. Jadi karena memang, isu ini menurut aku juga cukup banyak dibahas ya, tentang membagi peran antara seorang istri dan juga perempuan yang bekerja, gitu. Jadi, cukup banyak juga nih di Instagram yang nanya ke aku kalau misalnya aku lagi berkegiatan di luar rumah atau ada, kegiatan yang mengharuskan aku memang pergi ke site, remote secara beberapa hari gitu. Nah, apakah itu berdampak pada, relationship aku dengan suami aku? Karena kebetulan aku juga sebagai seorang istri gitu ya perannya. Jadi aku pengen coba ngobrol-ngobrol sedikit aja, sharing gimana aku biasanya ngebagi waktu antara, peran sebagai istri dan juga, ketika aku bekerja gitu. Nah, sebenarnya disclaimer dulu teman-teman, aku tidak bermaksud, mengatakan bahwa misalnya perempuan bekerja itu jauh lebih baik, walaupun dia seorang, istri dan, apalagi sudah punya anak, ataupun misalnya yang memilih peran untuk full time, mom gitu di rumah, atau juga sebagai istri rumah tangga gitu yang memang, apa namanya, mengambil peran penuh di rumah gitu ya, jadi tidak sambil bekerja. Jadi menurut aku, keduanya itu sama-sama baik karena memang, setiap peran yang kita ambil itu pasti selalu ada tantangan dan challenge tersendiri gitu. Jadi, aku nggak mau ngebeda-bedain antara perempuan bekerja dan tidak bekerja, ataupun yang memilih, full time di rumah gitu ya. Menurut aku dua-duanya sama-sama baik dan sama-sama hebat gitu. Nah, paling aku mau sharing sedikit, karena memang kurang lebih, 6 tahun ini aku berkarir, juga, usia pernikahan aku juga kurang lebih di sekitar 5 tahun gitu ya. Memang, selama 5 tahun ini aku selalu, bekerja gitu. Maksudnya aku pernah off 1 tahun, tapi setelah itu aku lanjut lagi untuk, kerja secara profesional. Karena memang, kenapa aku memilih hal tersebut, memilih peran sebagai istri juga pada saat di rumah, kemudian juga bekerja juga, karena aku merasa bahwa aku bisa mengaktualisasi diri, lebih maksimal gitu ketika aku bekerja, dan harapannya itu juga bisa membawa impact yang baik untuk relationship aku dengan suami aku. Karena mungkin aku pernah off 1 tahun dan itu aku ngerasa kayak aku lebih banyak uring-uringan aja kalau aku nggak kerja gitu ya. Tapi, setiap orang pasti punya pertimbangan atas pilihannya masing-masing dan pasti ada konsekuensi juga yang harus diterima dan dijalani gitu. Nah, biasanya banyak juga nih yang nanya gimana sih cara bagi waktunya gitu ya, ketika, aku menjadi seorang istri juga bekerja. Nah, aku sendiri sebenarnya teman-teman, tidak terlalu menganut, paham work life balance gitu. Karena menurutku sulit banget ya untuk bisa, dikatakan balance gitu ya antara waktu
kita atau mengkotak-kotakan gitu ya, misalnya waktu untuk bekerja, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga gitu. Karena menurutku pada akhirnya itu, pasti akan berkaitan atau berkesinambungan antar satu dan lainnya gitu. Makanya aku lebih suka, menyebutnya adalah work life integration gitu, di mana memang kadang kita tidak bisa, melepaskan satu hal ini dengan hal yang lain. Contohnya, pada saat kita bekerja mungkin ada beberapa hal juga yang, pekerjaan rumah gitu ya, di luar dari pekerjaan kantor yang perlu kita selesaikan pada saat, di jam kerja gitu, yang, mungkin tidak bisa ditunda dan lain-lain. Dan begitupun misalnya, ada waktu-waktu mungkin ketika kita sedang bersama keluarga, quality time, terus ada apa namanya, kebutuhan yang memang urgent dari pekerjaan yang harus kita lakukan. Sebenarnya poin utama adalah kalau kita sudah menikah, poin pentingnya adalah komunikasi sih, teman-teman. Jadi, menurut aku peran pasangan itu juga salah satu hal yang cukup penting untuk mensupport kita supaya kita bisa maksimal, dengan apa yang kita pilih dan lakukan gitu. Apa ya, karena memang, menurut aku pribadi gitu, kalau misalnya, pasangan kita nggak support, susah karena, apalagi kerjaan aku cukup mobile juga. Jadi kalau misalnya ketika aku harus ke site terus nggak bisa gitu ya, jadi mungkin nggak maksimal juga aku di kerjaan gitu. Kemudian juga support di rumah contohnya kayak kebetulan misalnya hari Minggu aku ada kelas gitu ya, aku komunikasikan bahwa hari Minggu dari jam sekian sampai jam sekian aku akan sibuk karena, ada kelas yang harus aku ikutin gitu. Nah, mohon bantuannya misalnya, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dibantu juga. Jadi sebenarnya kita harus saling support aja. Dan menurut aku poin pentingnya juga adalah kita harus lebih ini ya, berlapang dada gitu ya, atau lebih legowo. Kadang kalau kita lagi full banget gitu ya, kerjaannya lagi penuh banget, kadang lupa nih buat beres-beres rumah, cuci piring misalnya, ataupun, apa, masak gitu. Kalau aku pribadi menurutku, kita kita nggak bisa nih me apa ya, bener-bener 100% di setiap peran yang kita jalani, pasti akan selalu, terbagi gitu. Misalnya, ketika kita, 80% di pekerjaan, 20% di rumah gitu. Tapi tetap kita mengusahakan bagaimana peran kita sebagai istri dan juga peran kita di kantor sama-sama maksimal. Tapi mungkin tidak, full sampai 100 semuanya gitu, mungkin sama-sama di 80 atau juga bisa jadi, turun naik ya gitu, fluktuatif. Karena kan kadang, ketika kita banyak kerjaan, pekerjaan rumahnya tidak maksimal kita kerjakan dan gitu pun sebaliknya. Misalnya ada keluarga kita yang sedang sakit gitu, mungkin, kita harus mengambil waktu bekerja kita juga untuk bisa fokus dulu ke keluarga gitu sih. Jadi memang salah satu tantangan terbesar ketika aku memilih 2 peran ini adalah bagaimana aku bisa memaksimalkan waktu yang dimiliki Senin sampai Minggu 24 jam untuk, bisa ngasih yang terbaik di 2 peran ini. Tapi bukan berarti segala sesuatunya harus sempurna gitu ya. Jadi kita juga harus, eee, berlapang dada kalau misalnya ada hal-hal yang tidak selesai gitu. Misalnya contohnya, karena full gitu jadi kita nggak bisa masak, ya udah, misalnya kita GoFood aja gitu ya. Tapi itu juga tetap harus kita komunikasikan dengan pasangan kita, apakah memungkinkan hal tersebut gitu. Intinya kompromi sih, sama pasangannya supaya juga bisa full support gitu. Dan kalau ditanya gimana cara bagi waktunya, biasanya aku selalu menyempatkan, memaksimalkan misalnya kalau habis bekerja, paling nggak aku ada
ngobrol gitu ya, quality time sama pasangan aku ketika pulang kerja. Misalnya 5 sampai 10 menit, yang penting pada saat momen tersebut bener-bener hadir penuh gitu. Jadi memang pada saat dia bercerita kita mendengarkan ataupun sebaliknya gitu. Walaupun misalnya waktunya tidak sebanyak pada saat, kita menghabiskan waktu untuk bekerja ataupun misalnya ketika kita sedang bekerja, ya udah kita hadir penuh dan, full, untuk menyelesaikan apa yang, kita kerjakan gitu. Jadi misalnya, eee, yang penting ngabarin, misalnya kita lagi keluar rumah, yang penting kita ngabarin ke pasangan kita, mau ada meeting di mana segala macam. Tapi habis itu seharian misalnya kita sibuk, ya yang penting sudah dikomunikasikan sejak awal, kalau dari aku sih gitu. Jadi memang, dalam apa ya, memaksimalkan peran yang dipilih itu kita harus hadir penuh sih. Misalnya kita mau me time, ya udah kita memang fokuskan waktu 1 sampai 2 jam kita itu untuk me time. Misalnya kita mau dengan keluarga gitu ya, orang tua ataupun, saudara gitu ya, kita fokuskan memang pada saat kita melakukan kegiatan tersebut kita hadir penuh di situ. Jadi nggak pas misalnya, kita udah sepakat nih untuk quality time dengan pasangan itu, pada saat jam-jam mau tidur gitu. Jadi kayak sekitar 20 sampai 30 menit ngobrol, tapi kita pada saat misalnya suami sedang cerita gitu ya ataupun sebaliknya, tapi malah sambil ngerjain yang lain. Nah itu, biasanya kalau dari aku, ini ya, biasanya nggak berlaku gitu ya, maksudnya jadi memang benar-benar memfokuskan apa yang sedang dikerjakan saat itu, gitu. Nah terus, eee, menurut aku pribadi sih, nggak ada yang mana yang lebih baik gitu, yang nggak ada menurut aku. Jadi sebenarnya isu itu tuh bukan sesuatu hal yang harus diperdebatkan, karena setiap orang itu berhak memilih mau mengambil peran apa ya, terutama perempuan. Karena aku juga bingung sih sebenarnya kenapa selalu, diarahkan ke teman-teman perempuan gitu ya, untuk misalnya dia, kalau mengambil peran, sebagai ibu rumah tangga saja, kayak banyak, stereotip kayak, sayang banget gitu, udah sekolah tinggi-tinggi tapi ibu rumah tangga. Atau misalnya, udah punya anak tapi sambil kerja, "Ih kasihan banget anaknya nggak ada yang jagain." Tapi kan sebenarnya apa ya, perempuan yang mengambil peran-peran itu pasti sudah, paham akan konsekuensi tersebut dan pasti sudah sangat berusaha me-manage waktu yang sama-sama dimiliki 24 jam ini untuk bisa maksimal gitu, antara, peran dia sebagai ibu, sebagai, pekerja, sebagai istri, terus juga sebagai dirinya sendiri gitu ya. Kadang soalnya karena terlalu banyak peran yang diambil, akhirnya dia lupa juga untuk memahami bahwa dia juga, apa namanya, harus memiliki sebagai dirinya sendiri gitu. Jadi, ya kadang titel-titel sebagai istri, sebagai pegawai ini pengen juga lepas gitu ya, atau sebagai anak gitu ya, tapi pengen jadi diri sendiri juga. Nah itu juga jangan dilupakan gitu. Kenapa aku akhirnya, mencoba mendiskusikan ini, karena ternyata ini masih menjadi sesuatu hal yang cukup hangat diperbincangkan gitu ya, antara ibu bekerja atau istri bekerja dengan, yang tidak. Dan biasanya malah perdebatan ini, apa namanya, terjadi di antara sesama perempuan gitu. Menurutku kita sebagai perempuan harusnya bisa saling support sih, apa yang dipilih pasti itu yang terbaik juga gitu. Dan biasanya, karena aku pribadi biasanya memang juga cukup, ini ya, cukup membatasi juga. Misalnya aku sudah bekerja di Senin sampai Jumat, dan, Sabtu Minggu aku usahakan untuk, eee, tidak mengambil
pekerjaan gitu ya, maksudnya atau tidak mengerjakan sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Walaupun pasti ada momen-momen di mana aku harus bekerja gitu ya di weekend, tapi sebisa mungkin itu, aku hindari untuk memaksimalkan waktu quality time aku untuk, bersama pasangan, keluarga, ataupun juga biasanya di weekend itu aku juga ngasih spare waktu untuk aku bisa me time, karena aku juga butuh waktu untuk upgrade diri, belajar, ngejalanin hobi-hobi aku gitu. Jadi misalnya pun, weekend nggak bekerja, nggak melulu juga sih, dengan pasangan gitu ya. Jadi aku juga kadang butuh waktu buat sendiri untuk, apa, merilis stres aku gitu. Jadi biasanya untuk melakukan hobi-hobi, yang aku suka, kayak nonton drakor atau misalnya aku jalan-jalan keluar sendiri, ketemu sama temen-temen gitu, dan banyak aktivitas lain yang juga mungkin tidak melibatkan pasangan atau keluarga gitu, karena kita juga sebagai individu harus utuh dan, merasa fulfilling ya teman-teman. Jadi nggak melulu segala, karena peran kita sebagai istri jadi ya udah ketika tidak bekerja, ya udah kita sebagai, istri dari, si A, si B gitu misalnya ya. Tapi kita juga perlu sadari bahwa kita juga sebagai, seorang individu yang, butuh waktu juga untuk bisa memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Contohnya biasanya Sabtu Minggu tuh aku pakai untuk belajar, terus, melakukan hal-hal lain kayak diskusi, kebetulan aku juga jadi mentor gitu ya buat teman-teman yang sedang ikut Project Management Challenge. Jadi weekend itu biasanya aku pakai untuk, melakukan hal-hal tersebut karena impact-nya juga balik ke aku juga sih, jadi akunya juga merasa jauh lebih semangat, fulfilling dalam menjalani peran aku tadi sebagai pekerja dan juga sebagai seorang istri gitu. Jadi, ketika kita sudah merasa penuh dari diri kitanya, pasti menjalani, peran-peran tersebut juga mungkin tidak terlalu terasa berat gitu ya. Walaupun ada momen-momen kadang aku juga capek, terus juga, bahkan mungkin sampai nangis karena kayak, "Ih capek banget kerja," habis itu juga harus ngurusin, urusan rumah tangga gitu ya, urusan domestik rumah. Iya pasti, ada momen-momen di mana, aku merasa seperti tersebut tapi ya akhirnya aku coba komunikasikan juga sama pasangan, dan pasangan aku memahami dan coba support juga di sisi mungkin dia bisa support di bagian mana gitu sih. Nah, harapannya juga, teman-teman perempuan yang mungkin juga nonton video aku ini juga kita bisa saling support ya, apapun pilihannya, apapun, peran yang diambil kita support karena, aku paham betul bahwa setiap hal yang kita lakukan itu ada tantangan tersendiri teman-teman, dan kita nggak tahu struggle apa teman-teman perempuan di luar sana pada saat menjalani peran-peran tersebut gitu. Jadi kita, sebisa mungkin lebih bijak dan kalau bisa jangan judging dan saling dukung satu sama lain supaya juga merasa ada, yang menguatkan. Jadi bisa saling menguatkan satu sama lain gitu. Walaupun misalnya mungkin, ada yang belum berkeluarga, nah, dan mengambil peran sebagai seorang anak juga dan pekerja juga, pokoknya apapun yang diambil, kita tetap bisa harus support sama-sama gitu ya, supaya nggak ngerasa sendirian sih. Oke, mungkin, diskusi kita kali ini itu dulu. Semoga dari apa yang aku sampaikan bisa ada insight yang diambil buat teman-teman yang nonton. Dan terima kasih banget sudah selalu support dengan menonton video ini. Dan lagi-lagi, kalau teman-teman ada feedback untuk aku, boleh banget, drop di kolom komentar. Karena memang, aku lagi coba untuk belajar terus tentang public speaking, jadi kalau ada yang mau diberikan masukan untuk aku sangat berterima kasih buat teman-teman.
Mungkin itu dulu dari aku, sekian dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih banyak.